Baik. Dan juga dijelaskan di dalam hadis yang lain, kalau kita para lelaki melakukan safar, perjalanan jauh, kalau pulang ya jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru untuk langsung pulang. Tetapi hendaknya ada jeda supaya para istri bisa bersiap-siap merapihkan tampilan. Ya, termasuk yang harus dirapihkan adalah apa? Rambut. Karena rambut ini terkadang ya ibu tahu sendirilah ya. Rambut itu jawig-wig Bu ya. Iya. Apalagi yang rambutnya ikal Bu ya. Yang rambutnya ikal gitu kan, brekele. Itu kan. Itu harus di apa? Harus disisir gitu kan. Seperti itu. Bersolek gitu kan. Makanya para suami sebelum pulang harus ngasih kabar. Ngasih kabar kepada istrinya, "Ma, saya pulang jam 8." Berarti ibu-ibu teh kudu siap-siap di jam baraha. Jam 7 sajam aya ibu siap-siap. Kadang lebihnya. Nya kan kudu mandi, beres mandi, kemudian siap-siap pakai pakaian gitu kan, dan seterusnya. Ya. Kata Nabi SAW, "Amhilu hatta nadkhula lailan." Ya, perlambatlah pulang kalian sampai kalian masuk di malam hari. Kaita tamasyatu sya'sa. Sya'sah. Supaya si perempuan ini bisa merapihkan rambut. Ya, bisa merapihkan rambut. Wa tastahiddal maghibah dan seterusnya. Lalu kita lihat bagaimana kasus-kasus yang berkaitan dengan rambut. Ya, rambut. Yang pertama, bolehkah seorang perempuan mencukur rambut? Nah itu pertanyaannya. Boleh tidak seorang perempuan mencukur rambut? Ya. Maka dijelaskan oleh para ulama, yang lebih utama adalah membiarkan rambut panjang. Itu yang sunnahnya seperti itu. Membiarkan rambut itu panjang. Terus kalau pengen dipotong, nah, harus dilihat motifnya. Kata para ulama, dilihat apa? Motifnya. Jika motifnya itu adalah pengen seperti orang kafir ataupun wanita-wanita yang jauh dari agama, ya misalnya lagi rame dahulu kan, dulu itu ada istilah perempuan dibotakin ya. Perempuan apa? Dibotakin, ikut-ikutan, maka itu jelas ya, motifnya seperti itu haram hukumnya. Ya, ataupun lagi ngetren misalnya wanita ya dipotong nanti disopak ibu, disopak sabelah, nu inuna panjang, jadi ka dieu nurutan saha eta teh, nurutan televisi, nurutan artis misalnya. Maka kalau motifnya seperti itu haram. Ya. Motifnya seperti itu haram. Tapi kalau memotong rambut itu motifnya hanya supaya rapi, sekali lagi hanya supaya apa? Rapi, supaya mudah untuk diatur, maka itu hukumnya boleh. Keriting gimana? Nah itu nanti ada rebonding ya. Nanti ada hukumnya. Kita satu persatu dulu. Ya, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anna nisa'an nabi kunna ya'khudna min syu'urihinna hatta takuna kal wafrah." Dulu istri-istri Nabi mereka pun mencukur rambutnya hingga seperti al-wafrah. Apa di sini al-wafrah? Ya, tidak dijelaskan ya. Yang jelas itu dibolehkan ya. Memangkas rambut dalam rangka untuk merapihkan, silahkan. Ya, tapi tidak boleh menyerupai laki-laki. Ya, menyerupai laki-laki dipotong pendek sekali gitu kan, maka itu tidak boleh. Ya, dicepak gitu kan, nggak boleh. Ya, wanita. Atau dibotakan, dibotak semuanya nggak boleh juga. Ya, tetap boleh, tetap panjang, hanya dirapihkan saja. Melihat antusias masyarakat yang mendaftarkan anak-anaknya di Pondok Pesantren Al-Quran Darul Yusr,
untuk belajar Al-Quran dan pendidikan keislaman. Namun karena terbatasnya sarana dan prasarana pesantren, maka kami mengajak sahabat-sahabat iman yang ingin mendapatkan pahala jariah, yuk ikut berinfak di dalam program kami. Ada 2 program yang ingin kami sampaikan. Pertama adalah untuk pembebasan lahan pesantren seluas 5.300 meter persegi atau senilai 1 miliar lebih. Dengan berwakaf tanah sebesar 200.000 per meter saja, Anda sudah mendapatkan saham investasi akhirat. Silahkan salurkan infak wakaf Anda ke rekening Yayasan Al-Baitul Ma'mur Indonesia, Bank Syariah Indonesia atau BSI di 712-1020558. Program yang kedua yang Anda bisa ikut serta di dalam kebaikan ini juga adalah pembangunan gedung pesantren Darul Yusr dengan luas tanah sebesar 1054 meter persegi atau senilai 3 miliar untuk pembangunan gedung ini 2 lantai. Dengan berinfak minimal 100.000 saja, Anda sudah mendapatkan saham amal jariah. Silahkan salurkan infak dan wakaf Anda ke rekening donasi pendidikan Darul Yusr, Bank Syariah Indonesia atau BSI di 717-828-3205. Apa yang Anda infakkan semoga menjadi sebab keberkahan rezeki Anda, kesehatan Anda, dan mendapat pahala yang akan terus mengalir dalam catatan kebaikan Anda. Jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.